Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Dara Sakai. Channel akan berbagi seputar info kehidupan di Jepang. Oke guys, hari ini tuh lagi hari libur. Ceritanya mau lari sore, tapi baru 2 km larinya udah turun hujan. Ini udah gerimis-gerimis. Ini dari pagi mendung terus cuacanya nih. Dia sekalian mau bikin video malah hujan, terus nggak bawa tripod juga kan. Jadi sambil jalan aja lah. Oke guys, jadi kali ini saya mau share satu informasi lagi masalah gaji di Jepang ya. Karena kemarin juga kan ada yang bilang, Bang, emang di Jepang ada gaji bulanan, bukannya gajiannya per jam kayak gitu. Jadi gini ya guys ya, di Jepang itu tergantung perusahaannya kayak gimana. Kalau misalkan dalam kontrak kalian tertulisnya gajinya per jam, nah itu hitungannya per jam. Rata-rata per bulan itu kerja kita itu 170 jam ya sebulan itu. Tinggal dikaliin aja. Kalau misalkan harga per jamnya 950 ya 171 dikali 950 yen misalkan. Kalau mereka 950 yen per jamnya. Kalau misalkan harganya per jamnya 1000 ya dikali aja 1000 kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan yang per bulan ada juga per bulan. Kalau saya kan gajinya per bulan ya kayak gitu. Jadi dalam kontraknya udah tertulis kalau misalkan gaji dalam sebulannya sekian, potongannya sekian udah gitu. Jadi benar gitu. Kalau yang per jam saya juga nggak paham kayak gimana hitungannya. Cuman kayaknya kayak gitu. Jadi hitungan per bulannya berapa jam, hitungan per bulannya berapa jam kerjanya, tinggal dikaliin aja kayak gitu. Ntar tinggal dipotong-potongin. Soalnya teman juga kayak gitu. Kalau hitungan per jam itu ya tinggal dikaliin aja. Terus dalam kenaikannya kayak gimana? Kenaikan untuk yang per jam itu ada yang sampai setahun sampai 3 kali sampai 4 kali ada. Kayak temen yang di daerah Aichi kemarin sempat main juga, nanya-nanya masalah gaji untuk kenaikan kayak gimana. Untuk kenaikan itu dia katanya belum ada setahun. Kerjanya kemarin tuh belum ada setahun tapi udah naik sampai 3 kali katanya. Jadi 3 bulan sekali naik, walaupun naiknya itu cuma berapa yen doang gitu, berapa puluh yen kayak gitu. Jadi ada kenaikan ya. Kalau yang bulan kayak gitu tergantung juga sih. Ada yang ngikutin pemerintah. Kalau ngikutin pemerintah kan sekitar setahun sekali kali ya. Setahun sekali naiknya berapa yen, setahun sekali naiknya berapa yen. Nah kalau yang tahunan gimana? Yang bulanan gimana? Kalau yang bulanan katanya ada yang per tahun, naik per tahun tapi naiknya berapa ribu yen kayak gitu. Kemarin saya lihat di informasi lowongan kerja juga kan di Facebook kayak gitu. Jadi info kenaikannya ada katanya per bulan, per tahunnya 5.000 yen kenaikannya kayak gitu. Jadi dia beda kaisa, beda aturan, beda lagi itunya ya untuk masalah gaji beda lagi kayak gitu. Kalau misalkan yang bulanan ya bulanan, kalau yang yang per jam ya per jam kayak gitu. Kalau misalkan jamnya lebih banyak ya lebih gede lagi hasil per bulannya kayak gitu. Kalau misalkan rata-rata kalau yang daerah kota itu mungkin bisa nyampe 1000 yen per jamnya kayak gitu. Untuk kayak daerah Tokyo, mungkin daerah Osaka mungkin ya, itu gaji per jamnya cukup tinggi ya. Tapi kalau misalkan daerah-daerah perkampungan kayak saya kan di Miekeng itu per jamnya itu 980 tinggal dikaliin aja
sekalian seharinya itu berapa jam sehari 8 jam kerja. 8 jam kerja dikali berapa hari kerja kalian, ada yang 18, ada yang 20, kan tergantung liburnya juga kan. Kalau enaknya kalau per jam kayak gitu mungkin ya, ini pendapat pribadi saya, enaknya kalau per jam kayak gitu, kalau misalkan dalam bulannya itu banyak harinya, sedikit hari liburnya, banyak hari kerjanya, ya lebih gede lagi kayak gitu loh gajinya. Kalau yang bulanan kan mau bulan ini 30 hari atau kerjanya 23 hari atau misalkan kerjanya 21 hari, ya tetap segitu gajinya kayak gitu. Kalau misalkan, tapi enaknya kalau misalkan kayak bulan Februari kayak gitu, kan kerjanya tuh hari kerjanya dikit ya. Kemarin juga cuma berapa hari ya, 18 apa berapa hari gitu. Jadi ya tetap gajinya segitu kayak gitu enaknya. Jadi ada plus minusnya juga lah untuk masalah gajian ini. Tergantung kita mensyukurinya aja sih. Sebenarnya sama aja. Toh yang kita dapat ya kita hasil dari keringat kita sendiri kayak gitu loh. Terus ada yang bilang, "Bang, kok gajinya kecil sih? Gajinya nggak sesuai sama yang di iklan-iklan, kan bisa sampai 20 juta, 30 juta. Nah itulah teman-teman, makanya kalian tuh jangan kepancing sama iklan-iklan kayak gitu. Jangan sampai kalian terpancing, kalian pengen ke Jepang gara-gara lihat gajinya puluhan juta kayak gitu. Kalau misalkan kalian datang ke Jepang atau kerja atau magang ke Jepang dengan lihat nominalnya kayak gitu, takutnya kalian tuh nggak sesuai dengan apa yang kalian harapkan kayak itu. Banyak kasus yang kaburan itu kayak gitu teman-teman. Pertama-tama kan kerjanya enak katanya, cuman bagian pemipahan kayak gitu. Datang ke Jepang, tahu-tahu jobnya gemba, kerjanya berat gitu kan. Terus lagi berangkat pagi, pulangnya malam kayak gitu, tapi nggak dihitung lembur. Terus lagi gajinya katanya bersih-bersihnya nerimanya cuma 9 juta. Jadi mana katanya 20 juta, katanya bisa 30 juta. Maka dari itu buat kalian semua yang mau ke Jepang, entah itu magang atau Rakutei Gino, itu jangan sampai termakan info lowongan yang ngasih tahu gajinya itu 20 juta sampai 30 juta. Jangan percaya. Apalagi kursi yang sekarang itu kan udah lagi turun-turunnya ya. Lagi unyu-unyunya gitu loh. Dari mulai 2 tahun kemarin nyampe nembus 140 yen, 140 rupiah per yen, sekarang ada di 105 per yen ya. 105 rupiah per yen ya. Jadi jangan sampai kalian termakan info-info bohong kayak gitu. Saya nggak nyalahkan yang info-info ngasih gaji 20 sampai 30 juta. Kalau itu posisinya ada di tahun 2020 2021 yang pas masa pandemi itu, ya boleh-boleh aja kayak gitu loh, promonya kayak gitu. Tapi kan sekarang kondisinya beda ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian itu termakan iklan-iklan yang yang masang info bahwa gajinya antara 20 sampai 30 juta. Jangan sampai kalian terlalu percaya sampai info-info seperti itu ya teman-teman. Karena banyak korbannya yang udah ngerasain lah. Kalian jangan sampai kalian ngerasain sendiri ke Jepang gitu, jangan. Banyak senpai-senpai kalian yang udah ngerasain kayak gitu loh. Bahkan ada yang sampai kabur juga gara-gara itu. Jadi buat kalian semuanya, sebelum kalian memutuskan untuk magang ke Jepang, dilihat-lihat dulu LPK-nya. Kecuali kalau kalian masuknya ke LPK yang nerima job dulu, ngetes dulu, baru belajar kayak gitu. Kalau kalian masuk ke LPK yang tampung siswa dulu, tampung siswa baru nanti dapat job, ya kalian harus bisa pilih-pilih, job, harus bisa pilih-pilih tempat sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tapi resikonya kalau kalian pilih-pilih job, pilih tempat kayak gitu, ya resikonya kalian lama. Tidak semua job itu ada di daerah yang kalian inginkan, misalkan kayak gitu ya. Kayak saya kan ini di Mie nih. Di Mie itu kan istilahnya masih sepi, nggak seramai kayak di Tokyo atau mungkin di Saitama, daerah-daerah sekitaran Tokyo lah, Aichi, mungkin Nagoya kayak gitu ya.
Kalau di Mie Keng itu kan masih sepi ya, apalagi saya daerah-daerah di Kameyama sih, di kota Kameyama itu masih banyak gunung-gunung guys. Nih, itu di balik itu semua tuh, di balik itu gunung tuh, gunung, masih gunung-gunung semua. Kalau kalian lihat di map juga di Mie Keng itu masih gunung, dikelilingi sama gunung, masih apa, daerah-daerah gunung lah. Nama daerahnya juga Kameyama, jadi gunung kura-kura lah. Kame kan kura-kura, Yama gunung. Gunung kura-kura lah, masih banyak gunungnya lah di sini mah. Jadi ya nggak sesuai harapan kalian. Kalian pengennya daerah kota, daerah rame, deket ke mall, bisa jalan-jalan, lihat postingan nyari barang-barang second kayak gitu, enak. Kalau kalian dapatnya di Nagoya enak. Kalian di Nagoya deket kemana-mana ya. Kalau kayak di saya di sini ya paling deket main-mainnya beli makan ke sini nih, Sukiya yang ada di rest area. Minimarket kombini juga cuma satu doang yang biasa saya beli itu di Ministop. Kalau tempat lain ada 7-Eleven, ada Family Mart, ada mungkin Lawson, ada di sini juga ya, cuman kayak gitu jauh. Hampir jaraknya itu sama kayak ke supermarket, setengah jam. Buat jajan doang, buat beli cemilan doang, jauh-jauh ya, mendingan yang deket-deket aja walaupun harganya lebih mahal kayak gitu. Jadi gaji itu bukan masalah besar atau kecilnya ya, tapi cara kalian menggunakan gaji kalian itu seperti apa. Ada kalian mungkin yang boros, beli ini beli itu, tiap hari nggak pernah masak, beli makan terus beli ke kombini atau ke tempat makan kayak gitu. Ya kalian pasti boros kayak gitu. Bahkan ada yang sampai ngirit-ngirit makan sehari doang, makan sehari 2 kali kayak gitu. Sekalinya makan pagi sama siang makannya roti kayak gitu. Ada yang sampai kayak gitu. Ya mentok-mentok ya kalian makan sama telur lagi kayak gitulah. Si paling aman lah itu telur. Jadi wajib nyetok gitu. Kalau telur itu seminggu pasti nyetoknya 2 keran kayak gitu, kayak bukan 2 keran sih. Ya 2 bungkus lah, 1 bungkusnya kan 10 tuh. Jadi harus ada tuh seminggu tuh 2 bungkus itu. 2 set lah kayak gitu. 2 keranjang. Jadi gimana kalian pinter-pinter ngebagi-baginya kayak teman-teman. Kalian gaji bisa sampai 20 juta juga, kalau misalkan potongan kalian besar ya sama aja. Potongan untuk daerah di Mie Keng ini paling murah apa tuh, itu ada yang masih 2 mang goseng ya. Ada yang 2,5 juta masih ada kalau di sini ya, cuman kecil ya kayak gitu. Ada yang paling murah 3 juta juga ada yang bahkan sampai 5 juta, 5 mang juga ada ya teman-teman. Tapi bisa kalau misalkan kalian tinggal di daerah kota itu harga-harga 3 mang itu udah nggak ada, udah jarang lah. Ada sih, ada cuma jarang gitu, tempatnya mungkin terpencil, pelosok kayak gitu ya. Itu pasti di atas 5 mang. Sampai kemarin ada yang ngebully tuh, katanya lagi nyari apato di daerah sekitaran Tokyo katanya. Sekitaran Tokyo yang mau ngelanjutin, katanya mau pulang terus mau ngelanjutin sewanya gitu, yang di harganya 2,5 mang gitu. Dibully teman-teman, nggak ada katanya, yang mana ada di Tokyo harga segitu. Ya, paling murah aja sekarang 5 mang. Tapi ini biasanya buat kalian yang sedang magang itu biasanya ada kompensasi ya. Kompensasi dari perusahaan biasanya itu nggak full sama kalian. Biasanya itu cuma 1 mang buat bayar yakingnya itu, yacing ya. Buat bayar yacingnya itu uang sewanya itu biasanya sebagian dibayar perusahaan, di sebagian lagi dibayar sama kita kayak gitu. Jadi nggak full sama kita kalau magang ya biasanya, kecuali Tokutegino. Kalau Tokutegino rata-rata walaupun ada yang nggak bayar juga atau bayarnya separuh juga, tapi rata-rata kalau yang Tokutegino itu full dibayar sendiri, itu sekitar 3-5 mang lah kayak gitu teman-teman. Dan rata-rata kalau Tokutegino itu minimal 7 mang potongan.
ya balik lagi ya, meskipun gajinya gede, Tokutai Gino itu lebih gede lah daripada magang, tapi potongannya juga lebih gede. Kalau magang itu biasanya paling rata-rata nih ya, kalau misalkan kalian ada yacing, terus ada gas sama listrik, itu biasa 5 mang, pajak 3 mang, sama biaya tempat tinggal sama listrik gas itu 3 mang, 2 mang ya, jadi 5 mang biasanya rata-rata. Kenapa saya tahu? Karena saya sering nanya-nanya juga ke teman-teman ya, teman-teman yang di sini yang yang kerja di Jepang, yang ada yacingnya. Jadi berapa sih potongannya per bulan buat gajinya, buat potongan gaji per bulannya berapa di perusahaannya, kayak gitu. Jadi ternyata beda-beda ya. Jadi kalau dirata-ratakan ya sekitar 5 mang kayak gitu teman-teman. Ya syukur-syukur kalau kalian di apatonya itu nggak bayar, listrik nggak bayar, terus lagi gas nggak bayar kayak gitu. Tinggal make aja lah kayak gitu. Kalian tinggal belanja gitu. Kulkas disediain, dapur disediain, semuanya disediain. Ya cuman resikonya biasanya bareng-bareng kalau kayak gitu. Jadi barengan. Kalau tempat saya kan ada orang Betonami 2 orang, orang Nihonji-nya 1 orang, saya 2 orang. Jadi 5 orang di apato itu. Walaupun ya kecil tapi alhamdulillah gratis kayak gitu teman-teman. Dibayarin sama perusahaan lah. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian nanti mau ke Jepang, kalian nanti di kontraknya gajinya itu per bulanan ataupun per jam, ya tinggal kalian hitung-hitung sendiri lah ya. Jadi tapi asalkan kalian jangan salah pilih, jangan sampai kalian tertipu dengan rayuan-rayuan, tipuan, postingan yang yang kalau ada selebaran kayak gitu ya, promo-promo lah, termakan promo gaji 20 juta 30 juta, janganlah. Saya nggak nyalahin yang ngebuat promonya, cuman lihat dari kenyataannya sekarang itu jauh berbeda banget ya teman-teman. Jadi buat kalian semuanya hati-hatilah sebelum kalian memutuskan masuk ke LPK atau belajar bahasa Jepang. Harap berhati-hati saat kalian memilih lembaga buat nyalurin kalian magang ke Jepang. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu videonya biar nggak terlalu kepanjangan juga ya. Nanti saya akan bikin video yang lainnya juga. Dan kemarin juga saya udah dapat itu kertas tagihan buat gas sama listrik yang di Apato. Ntar saya share lah buat kalian. Saya share buat kalian berapa sih biaya listrik buat gas itu, buat gas sendiri ya. Buat gas itu kemarin hampir 3 jutaan lah buat gas doang gitu. Belum buat listrik, belum buat apanya lagi, apa yang lainnya kayak gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang mau magang ke Jepang, mau proses magang ke Jepang, atau sedang belajar atau sedang pemantapan menunggu keberangkatan. Harus tetap semangat ya, jangan sampai kendor. Jangan dengerin omongan tetangga yang nanyain kapan berangkat, kok nggak berangkat sih, kok lama banget gak berangkat. Udah biarin aja. Ntar juga kalau misalkan pas kalian berangkat, ntar juga ada ujuk-ujuk nge-WA, nanyain kabar kayak itu, gimana kabarnya, tahu-taunya apa ya. Kalian bisa tebak sendirilah kayak gimana ya, kayak gitu teman-teman. Jadi ya jangan terlalu banyak diposting lah kehidupan kalian selama di Jepang ini. Bukannya apa-apa ya teman-teman ya. Ya banyak kayak gitu kasus, sampai ada kemarin temen juga yang kayak gitu. Udah pas di Indonesia mah boro-boro nanya kabar, nanya apa, sekalian nanya kabar jam duit 5 juta gitu. Oke teman-teman, pokoknya buat kalian semangat selalu yang lagi mau belajar ke Jepang, yang mau kerja ke Jepang dan lagi belajar bahasa Jepang. Harus tetap semangat, jangan kendor ya ngelihat harga kursi yen saat ini. Ya itulah cobaan buat kalian yang sekarang udah ada di Jepang, yang tidak sesuai ekspektasi kalian ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan uangnya berkah lah, gaji kalian tuh berkah ya teman-teman. Oke teman-teman, mite kureta arigatou gozaimashita. Jamatane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nirsakai, salam yos.